Risi pun sengaja datang ke rumah sakit untuk menunggu hasil laporannya, di mana dia merasa sangat terkejut ketika mendapatkan informasi jika penyebab kematian Shiv ternyata karena sesak napas akibat kekurangan oksigen. Karena kebakaran yang terjadi itu hanya disebabkan oleh kerusakan airbag pada mobilnya saja. Dan ketika mendengar penjelasan tersebut, Risi mulai merasa ada sesuatu yang aneh, sehingga dia segera memberikan hasil laporannya kepada atasannya yang bernama Balaram. Bahkan, karena tidak ingin kasus pembunuhan itu ditutup begitu saja, Risi langsung menyarankan kepada Balaram untuk meminta bantuan kepada tim ahli yang sangat dia kenal, yaitu Vasudev, yang merupakan pelatih di Akademi Kepolisian. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari atasannya, tanpa membuang-buang waktu, Risi pun segera pergi menemuinya. Sedangkan di lokasi yang berbeda, di saat Yasoda tengah asik menempelkan bindi ke cermin yang berada di kamarnya, dia sempat ditegur oleh Sudama yang datang ke kamarnya. Tetapi karena Sudama juga tidak ingin terus berdebat, dia langsung memberikan sebuah pakaian baru, sebab dia memang ingin mengajaknya untuk makan bersama dengan ibu pengganti yang lainnya. Dan dikala Sudama sedang menjelaskan beberapa peraturan yang harus dituruti, seketika Yasoda langsung berhenti di depan salah satu ruangan, yang ternyata ruangan tersebut adalah ruang pemeriksaan. Sehingga di sanalah dia bertemu dengan seorang dokter bernama Gautam yang akan memeriksa kondisi kandungannya. Dan meski sempat merasa risih jika harus diperiksa oleh seorang pria, namun karena tidak memiliki pilihan lain, dia tetap menjalankan pemeriksaan tersebut sambil memejamkan matanya. Tetapi ketika dia ingin melihat pergerakan bayi yang berada di dalam kandungannya, Gautam malah langsung menggeser monitornya begitu saja, sehingga membuat Yasoda terpaksa harus melihatnya melalui pantulan yang terdapat pada kacamata Gautam. Dan setelah melakukan pemeriksaan, Sudama pun segera mengajaknya untuk ikut bergabung di meja makan bersama dengan beberapa ibu pengganti yang lainnya. Antara lainnya bernama Teju, Lela, Kajal, dan juga Jenny, yang memiliki usia kandungan yang berbeda-beda. Tetapi mengingat bahwa Yasoda merupakan anggota baru di grup mereka, Teju langsung memerintahkannya untuk pergi ke zona 2 mengambil rokoknya yang berada di dalam tas. Dan karena dia sendiri belum mengetahui jika zona 2 itu hanya boleh dimasuki oleh staf saja, tanpa berpikir panjang dia pun segera masuk ke dalam, sehingga keberadaannya dapat diketahui oleh pihak keamanan yang bernama Nagu yang bertugas di ruang kendali. Tetapi untungnya, sebelum dia ditangkap, Gautam sudah terlebih dahulu datang menghampirinya untuk menjelaskan peraturan yang berlaku di sana. Kemudian di momen itulah, Yasoda langsung berbohong dengan berkata bahwa dia hanya ingin mengambil pakaian milik adiknya yang berada di dalam tas agar bisa melepaskan kerinduannya. Dan kita kembali ke kasus pembunuhan Shiv nih. Setelah memeriksa seluruh bagian dari kerangka mobil korban, Vasudev pun menjelaskan bahwa kasus itu merupakan sebuah kasus pembunuhan berencana. Karena selain adanya bahan kimia di kantung udara, semua airbag yang terpasang juga telah terbuka, sehingga dia berasumsi jika sebenarnya pelaku hanyalah mengincar Arushi. Karena jika memang Shiv yang menjadi targetnya, maka dia bisa saja dibunuh 2 hari yang lalu, dikala dia baru saja kembali dari wilayah Goa. Dan penyelidikan pun berlanjut ke kediaman Arushi, sehingga akhirnya mereka menemukan adanya barang bukti berupa sebuah video yang dikirimkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya sebagai pria elang. Di mana dalam video tersebut dia menjelaskan bahwa ada zat aneh yang terkandung di dalam krim bermerek Kraft. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada Arushi untuk tidak menandatangani kontraknya sebagai brand ambasadornya. Dan setelah melihat video tersebut tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera menemui Sonu di perusahaannya untuk membahas krim yang dia produksi. Namun dengan santainya Sonu malah langsung menolak untuk diinterogasi, sehingga membuat Rishi sempat merasa sangat jengkel. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, barulah diketahui jika Sonu ini merupakan anak kandung dari seorang menteri bernama Giridhar. Oleh sebab itulah, dia bisa dengan mudah mendapatkan izin untuk memproduksi brand kecantikannya. Sementara di lokasi yang berbeda, di kala Yasoda bersama dengan keempat temannya sedang asyik makan bersama, secara tiba-tiba Sudama datang menghampiri Teju untuk memintanya segera mengembalikan tab miliknya. Karena tab itu berisikan informasi yang sangat penting. Dan mendengar tuduhan tersebut, Teju sempat mengejeknya dengan mencoba bertanya kepada bayi yang berada di kandungannya. Karena dia merasa sangat jengkel sebab dikala ada sesuatu barang yang hilang, pasti dialah yang selalu disalahkan. Hingga di keesokan harinya Yasoda pun datang menghampiri Sudama untuk meminta sesuatu. Namun ternyata itu hanyalah alibinya saja agar dia bisa mengembalikan tab yang telah dia curi tanpa dicurigai. Dan setelah melihat kelakuan tersebut, Lela baru menyadari bahwa nyatanya Yasoda juga merupakan pembuat onar sama seperti Teju. Sedangkan untuk bisa mencari tahu kandungan apa yang terdapat di dalam krim Kraft, Rishi bersama dengan yang lainnya pun memutuskan untuk datang ke tempat tinggal si pria elang. Namun setibanya di sana, pria itu sudah ditemukan tidak bernyawa, yang disinyalir telah tewas selama 2 hari.
Hingga tak lama kemudian ketika sedang memeriksa isi ruangan, Vasudev mulai merasa ada sesuatu yang aneh pada lemari esnya. Dan ketika dibongkar, mereka pun menemukan adanya sebuah kotak yang ternyata berisikan sampel produk craft yang memang sengaja dibekukan. Dan setelah dilakukan pengujian di laboratorium oleh seorang pria bernama Altaf, barulah diketahui jika ternyata zat yang terdapat pada produk craft tersebut sama seperti yang ditemukan di dalam tubuh Olivia. Itu sebabnya Altaf berjanji akan terus menelitinya lebih lanjut. Sementara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Gautam pun terlihat sudah berada di dalam kamar Yasoda untuk melakukan pemeriksaan rutin. Lalu dikala mengetahui jika Gautam belumlah menikah, Yasoda merasa sangat bingung mengingat bahwa dia adalah seorang pria yang tampan. Dan ketika Gautam memperingatkan Yasoda untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi coklat, Yasoda malah menjelaskan bahwa sebenarnya dia lebih suka memakan snack kacang, namun dia tidak bisa mendapatkannya di sana.